Saya mau cerita sedikit kenapa sih jadi YouTuber gitu ya. Nggak tahu ya ini YouTuber atau apa, saya nggak sebenarnya saya juga nggak niat jadi YouTuber ya. Jadi kenapa alasan saya jadi YouTuber? Ya pertama-tama saya mau jadi YouTuber karena saya ingin keluarga saya dan teman-teman saya di Indonesia, terutama keluarga saya, mereka nggak khawatir ya di masa pandemi ini atau COVID. Mereka tuh nggak khawatir dan mereka tahu aktivitas saya di sini ya, setiap hari saya ngapain aja gitu ya. Walaupun sebenarnya setiap hari juga ada keluarga saya ya, kalau nggak ponakan saya, kakak saya, mereka ngecek ya, adik saya gitu ya, ngecek kita, keadaan kita sorry, di sini ya gimana gitu ya, baik-baik saja atau apa, ada masalah apa ya, seperti itu ya. Nah itu alasan saya pertama, biar supaya keluarga saya dan teman-teman saya tahu aktivitas saya di sini tuh baik-baik saja di masa pandemi ini atau COVID ya teman-teman. Yang kedua, biar saya nggak boring atau saya juga nggak stres ya teman-teman, karena banyak yang bilang oh enak ya tinggal di luar negeri ya, enak ya tinggal di dapat suami bule dan lain sebagainya. Saya cuma mau tunjukkan reality ya, atau kebenarannya, bukan seperti drama. Saya nggak mau seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin bersuamikan bule atau pengen punya pacar bule gitu ya, jadi saya cuma mau mereka mengerti, mereka tahu gitu ya, ini loh sebenarnya kalau kita dapetin suami ya bule ya, atau pacar bule gitu ya. Jadi jangan berpikir hidupnya senang dan lain sebagainya, nggak sama aja teman-teman ya. Kayak saya nih harus mandiri, yang terutama kita harus mandiri karena suami saya kan kerja gitu ya. Jadi pagi-pagi sudah berangkat, habis sholat subuh kita sholat bareng, lalu suami saya berangkat kerja gitu ya. Jadi sekitar jam 5:30 lah suami saya berangkat kerja. Berangkat kerjanya juga dari sini bawa kendaraan sendiri, lalu mobilnya ditaruh di stasiun, suami saya naik kereta teman-teman. Itu yang alasan saya yang kedua, saya mau jadi YouTuber bukan mau pamer gitu ya, tapi saya mau kasih tahu ini loh realitanya, lebih dalam segi ekonomi ya teman-teman. Saya maksud jadi kaya atau apa gitu ya, nggak seperti itu. Kalaupun kita dapetin suami yang punya pekerjaan bagus dan punya yang penting sih sebenarnya rajin ya. Kalau dapet suami yang penting mau kerja ya. Kalau sudah mau bekerja itu, karena di sini seperti ini loh teman-teman. Jadi di sini itu kalau kita nggak kerja ya, kita dapat uang santunan dari pemerintah ya untuk yang nggak bekerja gitu ya. Terus kalau kita punya anak, itu anak kita dapat santunan juga gitu ya dari pemerintah. Nah jadi kita nggak kerja pun nggak apa-apa, tapi ya itu pas-pasan ya teman-teman, karena kan tahu sendiri biaya hidup di sini tuh mahal ya teman-teman ya. Biaya hidup tuh mahal, dan di sini tuh kalau kontrak bukan bulanan, bukan tahunan, tapi mingguan. Dalam 1 minggu itu rumah yang paling kecil
2 atau 3 kamar itu bisa sampai 600 sampai dengan 650 dolar teman-teman, belum biaya listrik dan lain sebagainya. Jadi saya cuma mau sharing kenapa sih mau jadi YouTuber ya biar teman-teman juga tahu yang pengen dapetin suami bule. Jadi kalau jadi bisa tahu gitu, jadi bisa membayangkan, oh ternyata nggak seperti yang kita bayangkan bahwa dapat suami bule artinya kita akan kaya gitu ya teman-teman. Nggak juga, banyak kok teman-teman saya yang di sini yang bekerja, jadi suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, karena kan apa ya, kehidupan di sini tuh mahal teman-teman, makanya gaji besar-besar tapi pengeluaran juga besar gitu teman-teman. Nah di sini itu apa namanya, jadi kalau yang saya tahu apa namanya, ukuran gaji yang besar itu adalah di beda-beda ya. Di Australia itu gaji ranking gaji yang terbesar itu yang pertama di Sydney dan pengeluarannya juga paling besar di sini. Lalu yang kedua di Melbourne ya, Sydney dan Melbourne. Nomor 1 Sydney, nomor 2 Melbourne. Makanya mereka kasih gaji besar di sini ya teman-teman. Itu yang kedua alasan saya ya, buat teman-teman yang mau mendapatkan suami bule atau sudah dapat suami bule terus tinggal di sini, jadi mereka nggak perlu khawatir, bisa lihat vlog saya tentang gimana hidup di sini gitu ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang berpikiran tiap minggu shopping ini bla 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 bla, ya karena di sini dapat gajinya kita mingguan. Suami saya mingguan, kita nggak dapat gaji bulanan tapi gajinya per mingguan. Setiap hari Rabu mereka langsung transfer ke rekening suami saya ya. Dan yang biasanya di sini juga itu rekening itu kita punya rekening bersama, jadi saya bisa lihat berapa yang masuk dari tempat pekerjaannya dia. Nah, cuma alasan kedua saya kenapa jadi YouTuber ya. Sebenarnya saya sih sebenarnya waktu itu belum siap juga ya untuk jadi YouTuber ya. Pernah ada yang ngomong, enak ya jadi istri bule, jadi bla 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 bla, shopping terus dan lain sebagainya gitu ya. Karena secara mental saya belum siap ya. Makanya saya waktu itu sampai keluarin unek-unek gitu teman-teman. Jadi saya mau mereka mengerti, sebenarnya nggak harus ya mereka nonton dan harus mengerti keadaan saya seperti apa, itu nggak harus teman-teman ya. Itu secara mental saya itu belum siap untuk jadi YouTuber karena ada beberapa komen-komen yang kurang berkenan di hati saya. Kalau yang sudah berpengalaman mungkin bodo amat, lo mau ngomong apa gitu kan. Tapi waktu itu saya secara mental juga belum siap. Dan yang keduanya, saya waktu itu mental saya lagi down teman-teman. Saya lagi stres karena saya nggak bisa pulang ke Indonesia gitu ya, karena COVID gitu ya. Jadi secara mental, dan saya juga nggak pernah mau ngomong sama suami saya gitu ya, bahwa saya nih sedih banget gitu nggak bisa pulang Indonesia, karena saya nggak mau menambahkan beban suami saya teman-teman. Karena suami saya itu jempolan banget lah ya, sampai dia berusaha supaya saya jangan sedih gitu ya. Jadi setiap dia pulang kerja, dia selalu ajak saya jalan-jalan. Sayanya yang kadang-kadang males teman-teman, males untuk ganti baju, males untuk pakai hijab gitu kan. Udah males jadi kadang-kadang enggak mau keluar, kamu nggak boring gitu, saya takut kamu stres gitu ya karena kamu nggak bisa pulang ke Indonesia.
sebenarnya saya stres gitu ya. Kadang-kadang pun setelah suami saya berangkat kerja, saya suka nangis teman-teman, karena apa ya? Ya itu tadi, mental saya lagi kurang. Saya ini lagi stres karena saya nggak bisa pulang Indonesia gitu ya.